Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Susti Mulyani di materi bimbingan dan konseling. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mandiri di usia remaja. Tujuan materi bimbingan pada hari ini: 1. Tujuan umum. Peserta didik atau konseli dapat memiliki sikap mandiri dan bertanggung jawab dalam setiap perbuatan. 2. Tujuan khusus. 1. Peserta didik atau konseli dapat memahami pengertian kemandirian. 2. Peserta didik atau konseli dapat memahami gejala yang berhubungan dengan masalah kemandirian. Pengertian kemandirian. Menurut Steinberg dalam buku Adolescence menyebutkan pengertian kemandirian adalah kemampuan remaja dalam berpikir, merasakan, dan membuat keputusan secara pribadi berdasarkan diri sendiri dibandingkan mengikuti apa yang orang lain percayai. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kemandirian diartikan dengan hal atau keadaan seseorang dapat berdiri sendiri atau tidak tergantung kepada orang lain. Artinya, kesiapan dan kemampuan individu untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan mengambil inisiatif, selain itu mencoba mengatasi masalah tanpa meminta bantuan orang lain, berusaha dan mengarahkan tingkah laku menuju kesempurnaan. Anak-anakku sekalian, ada 9 jenis kemandirian pada remaja. 1. Mandiri dalam pergaulan. 2. Mandiri dalam bersikap dan berperilaku. Yang ketiga, mandiri dalam memilih jalan hidup. Yang keempat, mandiri dalam menentukan masa depan. Yang kelima, mandiri dalam keuangan. Dan 6, mandiri dalam pikiran. 7, mandiri dalam keimanan. 8, mandiri dalam mengelola waktu. Dan terakhir, 9, mandiri dalam bertanggung jawab. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita akan membahas satu persatu bagaimana menjadi pribadi yang mandiri. Yang pertama, mandiri dalam pergaulan. Agar menjadi mandiri dalam bergaul, yang pertama harus kalian lakukan adalah 1. Memilih teman secara selektif. Yang kedua, hanya mengikuti acara dan kegiatan yang bermanfaat saja. Yang ketiga, mengerti arti kata gaul yang sebenarnya, yaitu selalu up to date informasi dan teknologi secara positif. Jangan mudah diajak ke hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang keempat, berani menolak ajakan yang berpotensi menimbulkan dosa dan hal-hal negatif. Yang kelima, mendekatkan diri ke teman-teman yang terbukti berprestasi dan berperilaku dewasa. 2. Mandiri dalam bersikap dan berperilaku. Agar kalian dapat mandiri dalam bersikap dan berperilaku, ada beberapa hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama, memiliki dan mempertahankan karakter yang unik pada diri kalian, tidak mudah ikut-ikutan. Yang kedua, mempercayai kata-kata orang yang terbukti pintar dan paham agama. Ketiga, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber rujukan. Keempat, meniru yang baik dan membuang yang buruk yang berasal dari keluarga, orang tua, guru, dan teman. Yang kelima, menyadari bahwa Allah selalu mengawasi kita. Ketiga, mandiri dalam memilih jalan hidup. Ada beberapa hal yang perlu kalian lakukan. Yang pertama, tidak terbawa arus tren negatif duniawi yang terjadi saat ini. Yang kedua, pelajarilah jalan hidup para nabi, Nabi Muhammad, nabi-nabi sebelumnya, dan para sahabatnya. Ketiga, pelajarilah jalan hidup nenek moyang atau orang-orang terdahulu yang berprestasi di masanya. Keempat, memilih dan memutuskan jalan hidup apa yang ingin kalian tempuh. Kelima, curhatlah kepada Allah dalam doa agar diberi ketetapan hati dari jalan yang dipilih, meraih cita-cita yang kalian impikan, sehingga apapun yang kalian impikan Allah kabulkan. Keempat, mandiri dalam menentukan masa depan. Yang harus kalian lakukan: 1. Mencari sebanyak-banyaknya wawasan, pengalaman, dan pergaulan agar menyadari bahwa banyak dunia di bumi ini.
2. Menuliskan impian dan cita-cita masa depan. 3. Mencari gambar-gambar yang mencerminkan masa depan yang diinginkan. 4. Pelajari akhir hayat manusia terdahulu dari pilihan hidup mereka masing-masing. Yang kelima, berdoa kepada Allah secara detail tentang masa depan yang kalian impikan. Kelima, mandiri dalam keuangan. Anak-anakku sekalian, dalam hal ini yang harus kalian lakukan: 1. Rajinlah menabung untuk mencapai sesuatu tujuan yang telah kalian tetapkan sebelumnya. 2. Memberi dan menciptakan lebih banyak hal-hal yang dapat kalian lakukan sehingga menjadi sumber rezeki atau sumber keuangan kalian nanti. Yang ketiga, kuasailah keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan banyak orang sehingga kalian dapat menjual atau bekerja sesuai dengan keterampilan yang kalian miliki. Keenam, mandiri dalam pikiran. Anak-anakku, agar kalian lebih mandiri dalam berpikir, yang harus kalian lakukan: 1. Rajin mengeksplorasi kemampuan diri. 2. Hindarilah hipnotis atau kontrol otak, cuci otak dari TV dan video-video game. 3. Disiplin dalam belajar dan membaca buku. 4. Tidak mudah percaya dengan ucapan orang lain sebelum melihat buktinya dengan mata kepala sendiri. 7. Mandiri dalam keimanan. 1. Menyadari bahwa pahala dari diri kita sendiri. 2. Jangan biarkan kondisi autopilot saat beribadah sehingga kita tidak fokus. 3. Paham dan bangga karena kita adalah manusia pilihan Allah yang mempunyai tugas suci di bumi ini. 4. Semakin banyak beribadah, aura tubuh semakin mengelora dan kokoh. 5. Selalu berjuang, membantu orang lain, dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8. Mandiri dalam mengelola waktu. 1. Menyadari bahwa setiap manusia hanya diberi waktu 24 jam per hari. 2. Memiliki ketegasan dalam mengalokasikan waktu. 3. Buatlah jadwal hidup harian dari bangun tidur hingga mau tidur lagi. 4. Tetap fleksibel saat kondisi darurat, penting ataupun urgent. 5. Hentikan kegiatan yang membuang-buang waktu saja, seperti bermain game tanpa kenal waktu. 9. Mandiri dalam bertanggung jawab. Anak-anakku, ada beberapa hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama, bersedia menanggung semua risiko dari pilihan, perilaku, dan perbuatan yang kalian lakukan sendiri. Kedua, tidak mencari kambing hitam atau menyalah-nyalahkan orang lain. Ketiga, sebelum memutuskan apapun harus sudah dipertimbangkan baik buruknya. Keempat, menyadari bahwa segala sesuatunya akan membawa kita ke tahap kehidupan yang lebih baik, lebih tinggi berikutnya. Kelima, tidak pernah lepas tangan, selalu menyelesaikan tugas dengan baik dengan rasa penuh tanggung jawab. Demikianlah pembahasan mengenai 9 jenis kemandirian pada remaja. Berikutnya, Ibu akan memberikan 7 tips yang dapat kamu lakukan untuk menjadi pribadi yang mandiri. 1. Selalu menyiapkan perlengkapan pribadi sendiri. 2. Kerjakan semua PR dan tugas sekolah tepat waktu. 3. Ambil tanggung jawab untuk pekerjaan rumah. 4. Menjadi diri sendiri. 5. Jangan alergi dengan kritikan. 6. Gunakan waktu luang untuk membaca. Dan 7. Jadilah pahlawan kecil. Demikianlah materi bimbingan kita pada hari ini mengenai mandiri di usia remaja. Semoga kalian menjadi remaja-remaja yang mandiri dan remaja-remaja yang dapat dibanggakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.